Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, di mana setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Berkaitan dengan bulan Sya'ban, Nabi SAW mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga Imam Ahmad dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul menyempurnakan puasanya satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nabi berpuasa satu bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku juga tidak melihat Rasul berpuasa lebih banyak daripada bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Nabi SAW banyak berpuasa. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ada apa ya Rasulullah? Aku tidak melihatmu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban." Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadhan." Bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW, adalah bulan yang manusia lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah bulan yang terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan haram yang 4, dan Ramadan adalah penghulunya seluruh bulan. Jadi orang-orang dahulunya ketika mereka sungguh-sungguh beribadah di bulan Rajab, selesai mereka atau keluar mereka dari bulan Rajab, mereka kembali lalai, kembali bermalas-malasan, kembali melakukan dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika berlalu Sya'ban masuk kepada bulan Ramadan, orang-orang kembali bersemangat sungguh-sungguh untuk beramal. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin. Ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat ke sisi Allah Rabbul Alamin. Lalu Nabi mengatakan, "Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan aku ingin, suka ketika amalku diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan apa? Berpuasa.
Makanya Nabi SAW banyak apa? Berpuasa di bulan Sya'ban. Dan di antara hikmah kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini adalah persiapan untuk memasuki bulan suci apa? Ramadan. Di mana dengannya kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya, melatih badan kita agar nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan kita benar-benar menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makanya salaf dahulu mengatakan mereka sebelum memasuki bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum itu mereka sudah mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab. Sebagaimana salah seorang di antara mereka mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi atau menyirami tanaman tadi. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk apa? Memetik hasil panen. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita untuk banyak melakukan amalan. Karena dia adalah bulan untuk bersungguh-sungguh beramal. Sungguh-sungguh beramal. Bukan bulan untuk main-main, untuk lalai. Tapi bulan untuk sungguh-sungguh serius beramal, betul-betul menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena banyak keutamaan dan kemuliaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Yang itu semua Allah persembahkan kepada hamba-hambanya yang mau bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Di bulan Ramadan ada ampunan Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ada apa? Ampunan Allah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Di bulan Ramadan ada kesempatan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla karena pintu surga dibukakan oleh Allah. Bahkan di antara pintu surga tersebut ada satu pintu yang Allah khususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan pintu itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi bernama Ar-Rayyan. Sehingga Nabi SAW mengatakan la yadkhulu minhu illa sha'im. Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga Allah melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila orang-orang yang berpuasa yang terakhirnya telah masuk ke dalam surga dari pintu ini, maka akan ditutup oleh Allah dan tidak akan lagi dibuka, kata Nabi SAW. Kemudian di bulan Ramadan ada kesempatan untuk meraih tiket selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena pintu neraka ditutup oleh Allah. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang mulia, walillahi utaqa'u minan nar. Di bulan Ramadan itu Allah memiliki hamba-hamba yang dia merdekakan. Dia bebaskan dari siksaan api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam-malam Ramadan. Di setiap malam Allah akan lihat hamba-hambanya. Mana di antara mereka yang Allah bebaskan, Allah merdekakan dari neraka. Makanya orang-orang dulu di malam-malam Ramadan justru mereka apa? Menghidupkan malam tersebut dengan qiyam, dengan tilawah, dengan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti yang kita saksikan orang-orang keluyuran sana sini ya di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, persiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan dengan banyak berpuasa, kemudian banyak tilawah Al-Qur'an. Karena sesungguhnya salaf dahulu mengatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra, bulannya orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Karena memang di bulan Ramadan Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW di bulan Ramadan ya
di setiap malamnya didatangi oleh Jibril dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Ya, maka dari sekarang juga latih diri untuk membaca Al-Quran. Siapkan Al-Quran. Siapkan Al-Quran kita untuk bulan Ramadan. Dan siapkan juga untuk istri kita, anak-anak kita. Belikan Al-Quran buat mereka. Ya, kalau sekiranya mereka belum memiliki Al-Quran, berikan Al-Quran untuk mereka. Jangan yang kita pikirkan, ya, bagaimana kita bisa membelikan pakaian baru buat mereka untuk Lebaran. Ini iya perlu, ya, perlu. Akan tetapi yang lebih perlu lagi adalah bagaimana ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita benar-benar memakmurkan bulan Ramadan itu dengan ketaatan, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita keluar dari bulan Ramadan sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang beruntung, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan tiket selamat dari neraka, mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan bulan Sya'ban juga, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian bahwa tidak ada amalan khusus di pertengahan bulan Sya'ban atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Ya, tidak ada amalan khusus di pertengahan bulan Sya'ban. Baik berpuasa di malam harinya atau baik berpuasa di siang harinya atau qiyam di malam harinya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, maka seluruhnya adalah hadis yang dhaif, bahkan maudhu' yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis, ya, palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW, di mana Rasul pernah berkata kepada Ali, wahai Ali, barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, dengan membaca surat Al-Fatihah 10 kali di setiap rakaat, maka salat ini pun juga diistilahkan oleh sebagian orang dengan salat 1000. Salatnya 100 rakaat, di setiap rakaat baca Al-Fatihah berapa? 10 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan. Apapun yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang lain, ya. Dan ini adalah hadis yang batil. Lagi-lagi hadis dari Ali bin Abi Thalib. Rasul pernah berkata kepadanya, wahai Ali, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka salatlah pada malam itu dan puasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari. Jadi pada tanggal 14 Sya'ban, terbenamnya matahari pada tanggal 14 Sya'ban, masuknya tanggal 15 Sya'ban, Allah turun. Ya, Allah turun. Lalu Allah berkata, ketahuilah, orang yang meminta ampunan maka akan aku ampuni. Orang yang meminta rizki akan aku berikan rizki. Orang yang meminta kesehatan, aku berikan kesehatan. Bahkan orang yang meminta begini dan begitu akan aku penuhi, kata Allah Azza wa Jalla. Hadis ini adalah hadis yang maudhu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain-lainnya. Namun hadis ini diperselisihkan kedudukannya oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini, sebagian lagi ada yang apa? Mendhaifkan. Yaitu di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisf. Allah melihat kepada makhluknya
di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Ketika Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban makhluk-makhluknya di permukaan bumi ini, Allah ampuni semua mereka. Allah ampuni semua mereka kecuali dua orang. Illa li musyrikin au musyahid. Kecuali orang yang berbuat syirik, ini dosanya yang akan diampuni oleh Allah, atau orang yang bermusuhan dengan sengit. Ya, sehingga mereka saling berpaling, tidak mau berbicara, saling hajar, saling mendiamkan, dan seterusnya. Namun, lagi-lagi para ulama mengatakan hadis ini, ya, sebahagiannya ada yang mensahihkan, sebagian lagi ada yang apa? Mendhaifkan. Hanya hadis ini yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, akan tetapi tidak ada keterangan mengkhususkan amalan di nisfu Sya'ban. Ini bisa dipahami ini? Jadi tidak ada seperti orang kumpul-kumpul di malam nisfu Sya'ban, kemudian melakukan acara makan bersama, kemudian doa bersama, dan seterusnya. Ini tidak ada contoh dan keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, perbanyak puasa sunnah. Ini yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini. Terserah kita mau puasa Senin Kamis, biasa Senin Kamis, silahkan lakukan, atau mau tambah lagi di samping Senin Kamis kita berpuasa dalam 1 minggu 3 hari, nggak ada masalah juga, atau 4 hari, terserah. Pokoknya perbanyak puasa di bulan ini. Kemudian makmurkan bulan ini dengan ketaatan, karena ini adalah bulan di mana orang-orang lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah di saat orang-orang lalai, ya, di saat orang-orang lalai, itu nilainya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nilainya apa? Besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, siapa yang beribadah di saat orang-orang lalai atau di saat penuh fitnah, maka dia seperti orang yang berhijrah kepadaku. Maka dia seperti orang yang apa? Berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Maka ketika orang-orang lalai, kita tetap istiqamah, kita tetap beribadah kepada Allah, bahkan meningkatkan ketaatan kita, maka itu sungguh besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama seperti seseorang yang beribadah di tempat yang manusia lalai beribadah kepada Allah, lalai dari berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah tertawa kepada hambanya yang berzikir mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dia berada di pasar. Kita tahu pasar itu tempat di mana orang-orang sangat jauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang sibuk dengan transaksi jual beli, sibuk dengan tawar menawar, sibuk dengan keuangan, sibuk dengan ini barang ini. Kita tahu pasar. Namun siapa yang ketika dia berada di tempat yang melalaikan demikian, dia tetap berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dia membaca Al-Quran, dia berzikir dengan mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau dia membaca la ilaha illallah. Dia berada di tengah-tengah pasar. Di saat orang-orang sibuk dengan dunia mereka, Allah tertawa, kagum sama hambanya yang demikian. Ini menunjukkan bahwasannya beramal di waktu atau di tempat manusia lalai beramal, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban ini juga adalah bulan, ya, kesempatan untuk mengqadha puasa bagi yang memiliki hutang puasa. Sebelum datangnya Ramadan berikutnya yang memiliki hutang puasa, maka hendaklah dia qadha di bulan Sya'ban ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia memiliki hutang puasa. Karena kesibukannya mengurus Rasulullah SAW, dia tidak sempat mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang kita akan masuk satu lagi, saya juga ingin ingatkan. Di antara amalan yang tidak dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah mengkhususkan ziarah kubur. Mengkhususkan ziarah kubur, ya, menjelang masuknya bulan Ramadan. Ini kita lihat dan saksikan sangat banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengkhususkan ziarah kubur di bulan apa? Bulan Sya'ban ini menjelang masuknya bulan Ramadan.
Islam tidak melarang kita untuk ziarah kubur, bahkan menganjurkannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa? Khawatir kalian melakukan kesyirikan. Namun ketika kekhawatiran Nabi SAW telah hilang, Nabi mengatakan, al-ana fazuruha. Kalau sekarang, kata Nabi SAW, silahkan kalian ziarahi kubur. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur tersebut akan mengingatkan kalian kepada kematian dan membuat kalian zuhud terhadap dunia. Membuat kalian zuhud terhadap dunia.